Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sirat dan siratal mustaqim. Apa bedanya antara sirat dan dengan siratal mustaqim? Sirat bisa diartikan dengan kata jembatan, ya, terjemahnya jembatan. Yang kita bicarakan ini, sirat ini adalah sirat yang di atas neraka. Jadi jembatan yang berada di atas neraka. Itu disebut dengan kata sirat. Sirat saja, ya. Kemudian sering dikaitkan dengan kata siratal mustaqim, yang sebenarnya ini berbeda, ya. Siratal mustaqim sendiri di Al-Quran itu banyak, ada beberapa ayat, 10 mungkin sekitar, yang berkaitan dengan kata siratal mustaqim. Namun banyak orang-orang yang kemudian membaca hadis saja, kemudian tidak membaca Al-Qur'annya, kemudian menyimpulkan bahwa jembatan yang di atas neraka itu adalah siratal mustaqim, seperti itu. Karena ini menurut saya ini adalah kesalahan dalam metode mempelajari sebuah istilah, mengkaji sebuah istilah. Karena seharusnya ketika ingin mendalami sebuah istilah dalam agama Islam itu harus dari Al-Quran dulu. Al-Quran dikaji satu ayat dengan ayat yang lain yang terkait, yang memiliki makna, yang berhubungan. Baru setelah selesai, baru turun ke hadis, membahas hadis. Ketika langsung menerjemahkan hadis, membahas hadis tanpa membahas Al-Qur'annya terlebih dahulu, akibatnya akan terjadi salah persepsi seperti yang terjadi selama ini. Siratal mustaqim dikatakan sebagai jembatan yang berada di atas neraka jahanam, seperti itu. Padahal yang namanya jembatan yang di atas neraka jahanam itu ya adalah sirat saja. Siratal mustaqim itu ya adalah metode atau cara cepat dan kilat untuk berjalan di atas sirat. Jadi sirat itu adalah jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Siratal mustaqim itu adalah cara untuk berjalan secepat kilat di atas sirat. Atau siratal mustaqim itu bisa disebut juga syariat Islam atau Islam itu sendiri, agama Islam yang hak, yang benar, agama Islam yang asli yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu adalah siratal mustaqim. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini sama saja dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu menegakkan kalimat tauhid, menghilangkan kesyirikan. Itu adalah agama Islam yang asli, yang utama, yang pokoknya itu yang di situ. Nah, itulah siratal mustaqim di situ. Kemarin saya membahas sedikit, menyinggung tentang masalah siratal mustaqim ini
yang kaitannya dengan Satria Piningit atau Imam Mahdi, di mana Satria Piningit ini jalan hidupnya adalah menegakkan tauhid, menegakkan kalimat la ilaha illallah, menegakkan menghilangkan kesyirikan di zaman modern. Kesyirikan di zaman modern ini banyak sekali ya. Banyak sekali, banyak macamnya. Seperti masalah gambar saja seperti itu. Satu contoh itu masalah gambar foto kita ya. Foto manusia yang sejak dahulu itu tidak ada itu yang namanya foto dipajang, itu tidak ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in itu tidak ada itu pemajangan gambar-gambar seperti itu. Hanya di zaman kita atau zaman generasi sebelum kita sampai zaman kita ini sekarang itu menjadi begitu marak ya, sampai dibuat papan besar, dibuat baliho dan lain-lain. Itu kalau kita pikir ya, Nabi Muhammad SAW saja itu kan tidak boleh dilukis, tidak boleh digambar, tidak boleh difoto, tidak boleh ditampilkan gambarnya dari dulu sekarang. Padahal kalau kita pikir, kalau kita renungkan itu, seandainya ada orang yang layak untuk dipajang gambarnya di rumah kita atau di jalan-jalan, itu ya hanya satu orang, itu Nabi Muhammad SAW. Itu saja tidak boleh. Apalagi kita, foto kita, siapa kita mau dipajang, mau menyaingi Allah, mau menyaingi, ingin seperti gambar Yesus itu yang dipajang-pajang di mana-mana seperti itu. Kita kadang berpikirnya terbalik ya, yang tidak boleh fotonya tidak boleh digambar ya, ditampilkan, tidak boleh foto itu, yang tidak boleh dipajang itu kan Nabi Muhammad SAW saja. Kalau kita boleh, mungkin kita berpikirnya selama ini terbalik seperti itu. Harusnya Nabi Muhammad saja nggak boleh, apalagi kita itu. Sangat tidak layak sekali kita itu. Harusnya seperti itu kita berpikirnya. Yang layak saja tidak boleh dipajang, yang layak dipajang itu Nabi Muhammad fotonya dipajang itu layak, tidak boleh, apalagi manusia biasa yang banyak kesalahan, banyak dosa, sangat tidak layak ya untuk dipajang. Ini masalah foto dipajang ya. Kalau foto sih boleh, asal jangan dipajang. Foto disimpan di album. Kalau kita sewaktu-waktu butuh, kita buka foto orang tua, foto tokoh, foto guru, foto saudara, itu bisa disimpan di album foto. Kalau kita butuh, bisa kita lihat, bisa kita ambil seperti itu. Kalau tidak dipakai, kita simpan ya, bukan dipajang di rumah atau di jalan atau di mana-mana. Itu ya, termasuk foto-foto di produk-produk itu, foto di botol sampo, foto di bungkus sabun itu. Kita butuh samponya ya kita ambil samponya saja, kita fotonya kita lepas, itu kita buang. Foto di sabun juga seperti itu. Sabunnya kita pakai, bungkusnya kita buang. Dan produk-produk yang lain mungkin ya minyak rambut dan lain-lain, itu masalah foto. Itu bentuk-bentuk syirik di zaman modern itu seperti itu. Itu syirik ya, syirik sama musyrik itu beda ya.
Syirik itu isim kata benda, asal katanya saroka ya, menyekutukan, menduakan. Menyekutukan itu ya, bisa dikatakan ya menduakan. Jadi ada yang lain di hati kita selain Allah itu. Kalau kita mencintai Allah, kemudian di hati kita ada sosok lain yang kita cintai selain Allah, itu menduakan itu seperti itu. Menduakan itu tidak boleh oleh Allah SWT kecuali yang dibolehkan ya. Dibolehkan itu pun bukan menduakan, itu di bawahnya levelnya itu. Seperti mencintai Allah kemudian mencintai Nabi Muhammad, mencintai orang tua, itu levelnya di bawahnya, tidak sejajar. Dan itu semata-mata karena diperintah oleh Allah dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kalau yang lain-lain yang tidak disuruh oleh Allah, mencintai tokoh, mencintai artis dan lain-lain yang tidak disuruh, kadang mencintai perempuan ya, tidak disuruh oleh Allah tapi bisa mendominasi di hati kita, mendominasi kita, lebih besar kecintaan kita kepada makhluk itu kepada Allah. Itulah musyrik itu seperti itu. Sedangkan syirik itu adalah bendanya, bentuknya. Jadi kalau musyrik itu ada aktivitas, dan kebanyakan bisa aktivitas fisik, bisa aktivitas hati ya musyrik. Kalau syirik itu adalah bendanya, benda seperti foto dan lain-lain, itu adalah bentuk dari benda. Bentuk dari benda itu dijauhi supaya itu berarti kita termasuk orang-orang yang menjauhi syirik. Menjauhi syirik dengan melakukan syirik tentu berbeda. Seperti orang yang menjauhi zina dan orang yang zina itu beda ya. Orang yang zina itu orang yang memasukkan alat kelamin alat kelaminnya ke dalam alat kelamin lawan jenis ya, sampai laki-laki ya. Seorang laki-laki berzina itu ya adalah orang laki-laki yang memasukkan alat kelamin laki-lakinya ke dalam alat kelamin lawan jenis yang bukan istrinya, itu zina. Nah, menjauhi zina itu ya seperti menundukkan pandangan bagi laki-laki. Bagi perempuan itu menutup aurat, ya termasuk laki-laki juga ada menutup aurat, cuma berbeda, auratnya laki-laki dan perempuan berbeda. Yang utama itu wanita yang menutup aurat, tidak memakai wewangian yang merangsang bisa merangsang laki-laki ya. Wangi-wangian, hampir semua wangi-wangi itu bisa merangsang ya. Itu bisa mendorong ke arah perzinaan, jadi itu harus dijauhi. Nah, itu menjauhi zina itu seperti itu. Menjauhi zina itu berbeda dengan zina. Melihat gambar-gambar yang porno itu mendekati zina, maka harus dijauhi. Itu perintahnya kalau di Al-Quran itu supaya kita menjauhi zina ya. Karena zina itu ada berbatkan, itu harus dijauhi. Jalan-jalan yang menuju ke arah sana, ke arah zina, perzinaan itu dijauhi seperti itu. Demikian juga dengan masalah kesyirikan ini ya, perbuatan yang musyrik ya, itu menjauhi dengan melakukan kesyirikan itu berbeda. Jadi itu seperti foto tadi, itu adalah bentuk kemusyrikan, bentuk syirik yang bisa mendekatkan kita kepada kesyirikan, maka harus dijauhi, dihindarkan. Contohnya dengan tidak memajang, tidak menyimpannya di tempat yang
tidak terlihat, itu adalah upaya kita dalam rangka menjauhi perbuatan syirik. Kalau memajang foto belum tentu musyrik, belum tentu syirik, tapi perlu dijauhi karena bisa menenggatkan kita ke arah sana. Dan pemahaman kita akan berbeda dengan pemahaman anak-anak kita yang di rumah. Pemahaman kita, kesadaran kita, keimanan kita kan berbeda ya, pemahaman tingkat pemahamannya dengan di lingkungan masyarakat. Ketika kita memajang foto seseorang, mungkin bagi kita tidak mengarahkan syirik, tapi bagi generasi kita selanjutnya mungkin bisa mengarahkan ke sana ya. Itu sejarah syirik itu dulunya ya seperti itu. Maka harus dijauhi karena kita tidak boleh meninggalkan generasi kita dalam keadaan yang lemah imannya seperti itu. Jadi meninggalkan perbuatan yang seperti itu, meninggalkan untuk memajang foto dan lain-lain itu ya termasuk kita menjaga generasi kita. Jadi kita tidak bisa kemudian menolak kemudian dengan alasan bahwa kita memajang tapi kan tidak melakukan syirik. Memang kita mungkin bisa tidak, tapi kan mungkin berbeda dengan orang lain yang imannya pengetahuan tauhidnya di bawah kita atau anak-anak kita, istri dan lain-lain. Itu maksudnya bisa mengarahkan mereka ke sana, ke pengkultusan dan lain-lain. Maka harus dihindari, itu yang maksudnya menghindari syirik. Jadi ketika kita berbicara tentang bentuk-bentuk syirik di zaman modern, tidak berarti kita mengatakan semua orang sekarang musyrik semua, itu tidak ya, tidak seperti itu maksudnya. Nah, kemudian tadi kembali ke masalah Shiratal Mustaqim ya. Shiratal Mustaqim adalah jalan cepat, jalan kilat untuk melewati sirat di atas neraka jahanam. Itu Shiratal Mustaqim itu adalah ajaran Islam sendiri atau ad-dinul Islam, agama tauhid, meninggalkan syirik gitu. Kemudian apa makna dari ihdinas shiratal mustaqim itu sering ditanyakan oleh banyak orang, apa sih maknanya ihdinas shiratal mustaqim? Itu yang sering kita baca ketika sholat itu ya, di Al-Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim itu maknanya ya tunjukilah kita di jalan Islam, untuk tunjukilah kita untuk tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran Islam. Ihdinas shiratal mustaqim itu maknanya hampir mirip dengan Rabbi shrah li sadri ya. Jadi ihdinas shiratal mustaqim itu maknanya ya supaya kita diberi kemudahan, supaya hati kita itu dilapangkan untuk menerima Islam, jalani Islam seperti itu. Seperti disebutkan itu, idza aradallah bi 'abdihi khairan yasrah sadrahu lil Islam gitu kan. Ketika Allah menghendaki hambanya untuk menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah menjadikan dadanya atau hatinya itu terbuka menerima Islam. Ya, jadi ihdinas shiratal mustaqim yang kita sering minta itu ya supaya kita itu diberikan keterbukaan hati untuk menerima ajaran-ajaran Islam. Karena ketika orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah, maka itu hatinya akan merasa sempit untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam, itu terasa berat, seperti mendaki
gunung, mendaki gunung yang tinggi. Rasanya sangat berat melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Nah, ihdinas siratal mustaqim itu supaya kita dijadikan ringan dalam beramal, diberi taufik, hidayah, seperti itu. Demikian ya, kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.